Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para penglingsir yang hadir di majelis yang mulia ini, yang tiang hormati segenap pengurus majelis ta'lim, khususnya majelis ta'lim fi sabilillah. Karena di sini ada beberapa majelis ta'lim, ada Lendang Lekong, ada Salsabila, ada Sabila. Ya, kalau ini fi sabilillah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Sehat. Lamun ara sakit jauh le wah. Bolong ngaji. Nggih. Tapi alhamdulillah semua sehat. Semuanya segar. Kalau ada yang tidur-tidur hati-hati. Di belakang situ ada malaikat yang terus mengawasi ibu-ibu. Ya, nanti dicatat oleh malaikat. Oh, ibu ini hadir tapi ada catatannya tidur. Ya. Mengawali kajian kita pada sore hari yang berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak yatim merasa gembira, merasa senang karena mereka kita bisa santuni, ada makanan, ada amplop, ada macam-macam minuman. Tapi kita semua juga ikut bersukacita. Kita semua bergembira. Kenapa? Karena yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang paling besar di antara nikmat yang ada. Apa nikmat yang paling besar itu? Hadirat Allah, nikmat mendapatkan hidayah. Bukan namanya Nurul Hidayah, Bu. Nikmat hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Nikmatnya kita menjadi orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tiang pelungkum sami di dunia ini, kekayaannya melimpah, asetnya banyak, keluarganya juga banyak, anak-anak mungkin menjadi orang yang hebat-hebat, tetapi kalau tidak beriman, tidak ada gunanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menyebabkan kita hadir di majelis yang mulia ini. Untuk apa? Kita hadir mengaji, kita datang ke majelis ilmu untuk menjaga iman ini. Karena iman sejatinya Bapak Ibu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, tetapi kadang-kadang berkurang. Kalau kita sedang melakukan kebaikan seperti ini, Masya Allah rasanya bertambah. Ya Bu ya? Bertambah rasanya. Tapi kalau ibu-ibu sudah keluar dari majelis ini, ketemu gengnya, ketemu temannya, ketemu grupnya, kurang lagi imannya. Kalau tadi Masya Allah sedih, ingat kematian. Kalau tadi nikmat, seolah-olah kita di surga. Begitu keluar dari majelis, berpapasan dengan teman, sahabat, karib, geng kumpul-kumpul, hilang lagi pengajiannya. Bukan begitu Bu? Iya, itu namanya imannya sedang berkurang. Ya, imannya masih, tetapi kadarnya sedang berkurang. Mara itu sabedui minyak goreng sebotol. Lamun tekadu bih na pende.
Perlu terombok malik, kan, beli malik, dicas lagi. Kira-kira itu iman? Iman ini hanya Allah. Karena dalam keseharian ini banyak yang kita lihat, banyak ujiannya. Ujiannya bisa berbentuk maksiat, ujiannya mungkin bisa berbentuk harta benda, ujian bisa berupa anak, kadang-kadang dia berkurang. Maka perlu kita cas kembali, perlu kita cok kembali, ya, dicok, dicas, supaya apa? Supaya dia bisa bertambah, terus bertambah, sehingga belum saja berkurang, kita sudah tetap jaganya. Inilah tujuannya kita hadir ke majelis ilmu, nggih, supaya kita tetap menjaga keimanan, dan iman inilah yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan selaput tiang pelunggum sami gin ngiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang barang kanca baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasak-perasak tiang berjodoh kanca Ibu Hasibah. Lagu nden kanca nia lamun ara anak kan jaulin non. Kemben pengajian jelo kemis mun bacaan ayat tentang doa. Ud'uni astajib lakum. Akhirnya tiang robah temanya, ikuti pengajian ni. Hal yang sama sore hari ini, tadinya tiang sudah menyiapkan yang lain-lain. Beliau membacakan kita surat Ali Imran ayat 102. Allah menyatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang tiang sebut berjodoh. Ya kerubah makin tema tentang takwa. Andai ada darah berjodoh kepada lagu wajari ibu tiang ni nggih. Masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tema kita pada sore hari ini, karena sudah beliau membacakan kepada kita tentang ketakwaan. Ya, maka kita akan membahas tentang takwa. Tentang Nabi. Hati-hati takwa satu len. Ndek takwa takut kepada istri tua. Kenapa? Takwa satu len, satu saya meja wangi. Jadi takwa sama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diambil dari asal kata waqayaqi wiqayah. Berarti Nabi pengendalian diri, penjagaan diri, perlindungan diri. Dari apa kita berlindung? Rahmat Allah, al-wiqayatu minan nar. Kita lindungi diri kita dari siksa api neraka. Kita jaga diri kita supaya jangan sampai kita disiksa oleh Allah di hari kiamat. Nunasa? Itulah makna takwa. Sehingga bila mana kita menghadirkan ketakwaan, maka tiang pelunggum sami akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa pedih api neraka. Itulah pentingnya sami jamaah, kenapa kita harus bertakwa. Jadi takwa inilah yang akan menyelamatkan tiang pelunggum sami. Takwa yang kita hadirkan inilah yang akan bisa menjaga tiang pelunggum sami dari siksa api neraka. Karena itu di dalam penjelasan arti takwa, dalam arti yang paling luas dan paling umum, paling lazim disampaikan oleh para ulama,
Apa sih takwa itu sami jamaah? Takwa itu bermakna imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Jadi takwa yang sebenarnya itu adalah takwa dalam artian tiang pelunggum sami mati, tiang pelunggum sami taat, tiang pelunggum sami patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, selama tiang pelunggum sami mampu melakukannya, kita lakukan. Itulah makna takwa. Dan yang kedua itu adalah ijtinabun nawahi, meninggalkan selapuk sandik tekang guang isi nenek, selapuk sak terlarang dalam agama, kita tinggalkan itu semua. Maka insya Allah tiang pelunggum sami masuk kategori dari definisi tadi sami jamaah. Maka jelas takwa niki tidak mengenal waktu, takwa niki tidak mengenal tempat. Ndek nak pelik masjid doang tuan bertakwa, mun lepakan munden bertakwa. Nasa mulai masjid je pacu zikir, lamun lepakan nipu gawen, mainan timbangan gawen, lamun lepakan jual buah sak macam-macam ruwet, sak solah mun kolok le atas sak bawah sak lengek. Berarti mohon maaf orang ini tidak Jadi kalau orang bertakwa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, dimanapun dia berada, mau di masjid, mau di perjalanan, mau di pasar, mau di rumah, mau di kantor, semua tempat dia akan menghadirkan perintah-perintah Allah, dan dia juga akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dalam ayat tadi, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Jadi orang yang benar dalam ketakwaannya itu adalah orang yang selalu menghadirkan semua perintah Allah dalam hidupnya. Karenanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, takwa niki tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, bertakwalah kita semua dimanapun kita berada. Okay? Jadi kita kalau bertakwa itu artinya apa? Kita ingat perintah Allah, kita jauhi kalau itu sesuatu yang dosa. Misalnya bisik-bisik tetangga niki dosa apa perintah? Iur batur niki dosa apa perintah? Pelengek batur dosa apa perintah? Nah, kita tahu itu dosa, kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Nunasa? Dendek kena kecedua naok. Kedua ya barak mendidik cerita sak lain, itu sudah perilaku yang tidak baik sama jamaah. Kenapa? Seolah-olah menganggap Allah tidak hadir di situ. Kan girangan batur barak menunggih sida doang di ingat dinarak dengan tahin tahu. Tidak boleh. Kalau itu keburukan, itu kejelekan, tidak boleh disampaikan. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan dosa. Maka yang namanya dosa tetap dosa. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu menghadirkan perintah-perintah Allah sekecil apapun dalam hidupnya. Makanya sami jamaah, mohon maaf, status seseorang di hadapan Allah, standar kemuliaan orang di sisi Allah itu bukan karena standar status sosial, bukan kekayaan, bukan jabatan, tetapi benar-benar orang itu dikatakan mulia di hadapan Allah karena ketakwa. Itulah makna firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita bukan tiang, bukan pelunggung, bukan ketua majelis taklim, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum. Itu menggunakan sighatut tafdhil. Itu artinya yang paling apa? Paling bertakwa. Makanya kalau pelunggum sami sering mendengarkan ada lagu Bung Roma itu mengatakan apa? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya.
derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu ya. Itu ya. Jadi takwa inilah yang menentukan seseorang. Bukan, mohon maaf, status sosial. Boleh dia kaya, lagu lamun dek bertakwa ni narak kena. Kanggo ni lewek embung bangkatan, lagu jauh elek nenek di luar gawe pesuruh nenek di narak kena sami jamaah. Kepeng benang dua banda embung bangkat tidak akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah ketakwaan kita. Maka pastikan sami jamaah yang pelunggum sami dimanapun kita berada, nggih, ele bale, mohon maaf, kita juga menghadirkan ketakwaan. Den sadimin lalu semamen, misal mon tahun semamen gantung selana bisin bawa gasap kepeng. Nasa arah menua pendek. Nyerahkan gasap kepeng semamen. Nggak boleh seperti itu, nggih. Tetap lebih baik minta, kecuali suaminya pelit tutup balung. Arak dengan pelit, arak sami jamaah. Ada yang dilaporkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suami saya pelitnya luar biasa. Di nuah bertanja, di nuah beng, di nuah tanja anak jari." Maka Rasul mengatakan apa? "Khudhi ma yakfiki wa ahlik." Khudhi ma yakfik wa ahlik. Jadi ambil sesuai dengan kecukupanmu dan juga keluargamu. Jadi kalau memang suami kita pelit, arak dengan pelit, arak semama saya pelit, biasa senina saya pelit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam konteks hubungan berkeluarga sami jamaah nggih, terutama laki-laki, sampai dipesankan oleh Allah untuk bertakwa. Tidak pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tentang ketakwaan kecuali urusan dalam keluarga. Nabi SAW, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan dengan nina. Dalam urusan perempuan kita diperintahkan untuk bertakwa. Kenapa? Karena fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kita ambil perempuan itu sebagai amanah langsung dari Allah. Jadi bukan dari orang tuanya, bukan dari kerabatnya, bukan dari saksinya, tetapi itu adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laki-laki yang mohon maaf tidak bertakwa dalam urusan wanita, membuat wanita misalnya terbengkalai, atau dia tidak bertanggung jawab dalam urusan istri dan keluarganya, maka dipastikan orang itu adalah orang yang tidak baik dalam agama. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan tentang pribadi beliau, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia atau para suami itu adalah yang paling baik terhadap istri, dan aku adalah contoh orang yang sangat baik kepada istriku. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wal hastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu halalkan sesuatu yang haram dalam perempuan itu dengan apa? Kalimatullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dilakukan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka urusan berkeluarga, urusan rumah tangga, seseorang itu dituntut untuk berkeluarga, untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirat Allah, bila mana ketakwaan itu hadir dalam kehidupan tiang pelunggum sami, apakah di negara, apakah di keluarga, apakah dalam masyarakat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keluarga itu pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Rumah tangga itu pasti menjadi rumah tangga yang bahagia. Masyarakat itu akan menjadi bahagia. Itulah makna firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Apa firman Allah? Sekiranya penduduk satu negeri beriman dia kepada Allah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang Allah berikan kepada mereka? Lau anna ahlal qura amanu wa la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit. Saat ini mohon maaf Allah, kita rasakan nggih, panas itu berkepanjangan. Sampai bulan-bulan seperti ini masih terasa panas sekali. Bahkan mukparan elek Bima doang tahun panas. Harap dengan Bima tu. Tiang pikir hanya di Bima. Tiang pergi ke Bima beberapa sebulan yang lalu sama jamaah. Tiang sama rombongan. Begitu keluar dari mobil jam-jam 11. Apa Ulin Batur? 2 balik jelo lek tiun ni. Si panas sama jamaah. Jadi dia pikir ada 2 matahari di situ. Saking panasnya sama jamaah. Nah, kita rasakan di NTB juga demikian, hampir 37 derajat. Itu yang terjadi. Nah, apa penyebabnya sami jamaah? Kita harus introspeksi diri. Kita harus kembalikan ke dalam diri kita. Memang faktanya sami jamaah banyak di antara kita yang saat ini sudah jauh dari Allah. Banyak di antara kita yang mohon maaf, kita itu sudah benar-benar tidak lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu, banyak sekali. Ada yang meninggalkan sholat, ada yang saling membenci satu sama lainnya, ada yang gara-gara pemilihan wali kota tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali yang kita lihat, yang kita saksikan dalam kehidupan kita yang menjadikan kita renggang dengan sesama. Maka inilah yang menjadi penyebabnya kenapa Allah menangguhkan hujan itu dari langit, karena salah satunya adalah karena kita tidak lagi menghadirkan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup ini. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kita benar-benar bertakwa, kata Allah sama jamaah, dari atas langit akan hadir kebaikan, dari bawah tanah akan lahir kebaikan. Walakin kadzabu, tetapi bila mana manusia itu mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan mengambil mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi azab itu akan diturunkan oleh Allah sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum sami, Bapak Ibu, mari kita bertakwa kepada Allah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ada di antara kita yang malas beribadah, yang malas melakukan kebaikan, yang selalu senang terhadap maksiat kepada Allah. Ini artinya orang ini sudah tidak bertakwa kepada Allah SWT. Bapak Ibu, coba kita lihat surat At-Talaq ayat 2, ayat 3. Ada 3 yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Apa yang 3? Satu disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Apapun masalah yang dia hadapi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Kira-kira ada orang yang tidak ada masalah? Ada dengan dia berdua masalah? Selapuk berdua masalah. Ite pacu jari senina masalah elek semama. Dia mana? Semama pacu masalah elek senina. Senina semama pacu anak jarin bermasalah. Arab mana apa dek? Padahal macam tertebaitan air sampai jamaah nggih, macam terdepenam masih ini. Ini namanya cobaan dari anak. Nunaza, semua kita ada ujiannya. Anak kita bagus, keluarga kita bagus, tetangga jari ujian. Sila. Macam monita pelausnya aja, monita peruni, macam monitior salangek-langek. Banyak ujian. Dalam surat At-Talaq, ya, At-Talaq ayat 2 sampai 3. Sehingga semua kita ini berpeluang, berpotensi ada masalah. Dinarak dengan dek berdua masalah. Ibu-ibu nggih, selamat masih hidup pasti narak masalah. Kadang-kadang selamat bagus,
Kepeng yang dinarak. Lah kebagus lagu ni peta apa-apa dia nak apa-apa. Nasa uli apa tu ni? Agak yo ni tiang hebat dengan Lombok ni ni ke dia mambe berdait dengan jadina Lombok. Kambet tiang melamu keliwat ngonin truk dia maju bata terjauh mun narak be dengan mama sajari tukang bata ni ke sajari petaik bata jari petun bata belain bapak-bapak no mun kembe yak nina dari jauh lah bata ni kita petaik terpentun kena nu barang berat ni kita mau beremberuan dengan nina ya taik ya hebat dengan nina Lombok tu lain malik le tengah ya lalu jauh karung lalu ngawis la ilaha illallah kehebat dengan Lombok kan ni nggih padahal dia kewajiban ya lalu ngawis ya lalu nendak lalu napi lagu Masya Allah. Inilah potret perempuan yang benar-benar ingin membantu suami nggih. Sehingga kadang-kadang ada suami yang tidak punya pegawaian nggih senina lalu pegawaian nggih. Ini juga ujian sami jamaah nggih. Jadi ujian itu pasti banyak. Maka kalau kita ingin dimudahkan urusan kita supaya diberikan solusi atas semua masalah-masalah yang kita hadapi, tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali apa? Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Itulah makna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Maka sami jamaah nggih, ita sajari dengan selam, sa beriman ujuk nenek, de narak pilihan lain. Kecuali ita syukur beriman, mu'tatu jati tiang pelunggum sami beribadah sebaik-baiknya di hadapan Allah. Karena itulah cara kita untuk bisa dimudahkan dalam urusan ini. Sering tiang kasih contoh, Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang kita begitu ada kesulitan, ada orang datang memberikan kita jalannya. Begitu kita ada kesulitan, ada orang menawarkan jasanya. Itu semua karena mohon maaf, karena ketakwaan yang kita hadirkan dalam kehidupan ini. Terkadang itu kita tidak rasakan nggih. Oh, ada orang datang ini memberikan bantuan, ini jalannya dan lain sebagainya. Itulah cara Allah untuk memudahkan hambanya di saat dia mendapatkan kesulitan. Karena dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan dari semua kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sila kan rezeki niki arak samula mutahun, arak sandit tahun. Maksud Nabi, mohon maaf, kita lalu begawian tergaji niki artinya kita tahu nazar tiang lalu begawian lalu ngampus tergaji isi pemerintah, itu namanya sudah jelas. Tetapi ada hal-hal yang mohon maaf kita tidak pernah terlalu memperhitungkannya. Di tuah endang lalu, di tuah pikir lalu, tahu-tahu datang dengan jauh kepeng. Nazar, inilah yang namanya rezeki. Walaupun rezeki itu tidak harus uang semua, bisa saja informasi, nggih, bisa saja pemberitahuan dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian daripada cara Allah untuk memudahkan rezeki kita, sehingga kita merasakan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Pernah tiang sampaikan di Lendang Lekong, ya, di Nurul Hidayah, tiang ini contoh min haitsu la yahtasib. Apa itu? Tiang sedang membayar baju. Nggih, kebetulan ada teman yang minta dibelikan baju di mall. Lumayan, belanjaan tiang itu kurang lebih 1 juta. Tiang sudah bayar, sudah dihitung oleh kasirnya, tinggal masukin ke laci, tahu-tahu datang lek murid. Stop, tulakan kepeng tuan guru. Ning kanggo babayah tuan guru, aku lah bayah ni. Lah yo ning andai nak meni bae keluar jamaah je demen tu ning. Lagu arah sekek barak meni keluar sandek sampai jamaah.
Ini contoh maksud tiang ya. Tidak pernah kita minta, tidak pernah kita janjian, tidak pernah kita saling calling. Ternyata nih rezeki. Lihat. Dan itu sering kali. Tiang Jumat sebelumnya itu tiang ke Sumbawa. Tiang pengajian dijemput. Itu pakai pesawat. Seaplane niki langsung mendarat oleh ai. Tu ai tahun mendarat tu yang pun taik ke ujung daratan. Sami jamaah sambil tiang menunggu kamar, karena kamar itu harus pindah di tonside. Tahu-tahu dari koperasi ada datang, tek amplop 2 barang ni wah, lagu tebel-tebel. Lawan niki jadi mesti 2. Apa ni? Tidak pernah kita minta, tidak pernah kita buat apa-apa. Oh, ini pelungguh jadi dewan pengawas di bank syariah kita. Loh, 1 amplop 2.500.000 dikasih, berarti 2 tahun 2 amplop 2 juta, berarti 5 juta dituang ngindeng. Itu contoh sama jamaah. Jadi rezeki itu mohon maaf tidak kita minta-minta, dia datang. Pada mara mohon maaf, ini ada kaitannya dengan siapa yang tidak mau haji dan umroh. Datang ada orang travel, datang, tuan guru mau berangkat umroh. Yo, ulilah mun arak langat, dia berangkat melet. Nih, pelungguh melemak schedule bulan sekian. Dituang ngending. Ane ketuaan BP travel lele muri, ini kuang ngending. Pelinggi melet sama umroh apa ndek? Melet satu le. Lama melet, nabung ile mangkin. Sekedik-sekedik, karena yakin Allah itu maha murah, Allah maha kaya sama jamaah. Sehingga dibuatkan tiang program umroh 2 kali Jumatan plus Taif, dan nanti kita akan banyak mengkaji beberapa tempat-tempat yang strategis. Di situ kita ngaji, di situ kita coba tadabbur, di situ kita coba nanti kita perlu evaluasi muhasabah. Makanya saya bilang tidak pernah ada jamaah yang muhasabah mungkin di Arafah. Kita kumpul di Arafah, mungkin kita perlu berzikir di situ. Nah, jadi kalau mau sama tiang itu nanti ada di bulan Februari. Tuh nanya-nanya sama mereka yang berdua itu yang tahu jadwalnya itu. Jadi tanggal 4 Februari itu bulan Sya'ban, tiang diberangkatkan oleh mereka. Ya, itu kalau mau sama tiang. Mau sama ustadz yang lain juga boleh. Tapi kalau sama tiang, ya itu tanggal 4 Februari. Nah, orang sami jamaah, dari mana uangnya, dari mana kita? Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Itulah yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Tidak pernah dia hitung-hitung, tidak pernah dia pikir-pikir, tahu-tahu datang orang seperti itu. Dan itu seringkali tiang merasakan. Sampai mohon maaf, ini cerita tiang, cerita pribadi tiang di keluarga. Anak-anak di rumah, mohon maaf, anak-anak di rumah kalau diajak jalan-jalan, satu, mereka minta syarat. Apa syaratnya? Satu, babah tidak boleh gratis. Bukan, karena setiap saya belanja ada saja yang bayar. Selalu gratis. Jamaah saya yang punya bakso di situ, yang punya rumah makan di situ, rata-rata di Mataram, di mana yang jual sate dia kenal saya. Ibu-ibu aja yang nggak kenal saya. Maka terkenal munasi doang diarak. Masya Allah, benar, itulah syaratnya. Makanya kalau keluar nggak boleh dia yang minta jalan ini babah, karena dia tahu di situ nggak ada jamaah. Ya kan? Jadi harus di sini. Iya, itu syaratnya. Kenapa? Saya merasa mudah sekali hidup tiang. Ya Allah, mudah sekali. Mungkin orang yang terasa paling mudah hidupnya adalah tiang. Makanya tiang ngajar di UIN itu, saya bilang, Anda jangan malu mengatakan Anda orang-orang yang bergerak di bidang dakwah. Pasti Allah memudahkan itu. Kenapa? Prinsipnya apa? Intan surullaha yansurkum. Kalau kita bantu Allah, maka Allah yang akan membantu kita. Cara membantu Allah bagaimana? Lakukan perintah-perintahnya, laksanakan petunjuk-petunjuknya. Ibu-ibu, kalau kita taat kepada Allah, Allah punya kehendak, Allah punya cara, pasti Allah akan mudahkan kehidupan kita.
Ibu-ibu mungkin nggak percaya. Di saat sulit Duren, saya tinggal nelpon saja, Duren datang. Pernah saya nggak tahu, tim saya nggak pernah saya ajak. Itu di Sembalun, di bawahnya itu, orang mungkin kalau ngasih itu 2-3, mohon maaf, ini contoh saja, 2-3. Saya dikasih 200, Bu. 200 biji. 200 biji. Saya bilang, ini enaknya dijual bukan dikasih. Ini adalah contoh. Supaya apa maksudnya Bapak Ibu? Supaya kita benar-benar dalam melaksanakan ketaatan ini kita lakukan dengan penuh ketulusan. Nggih, lakukan. Karena itu tiang yakin janji Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulah. Lakukan sebaik-baiknya apapun yang Anda lakukan. Dendek perekengan. Ni sendik mana perekengan dulu. Apa yang beng, apa ni pira-pira. Tak boleh. Lakukan. Allah punya cara untuk memberikan kemudahan dalam hidup ini, ya. Maka ibu-ibu juga demikian. Misalnya di kampung, di tempat tinggal ada yang minta tolong, ini lakukan saja, ya. Tidak perlu kita bilang ini bagaimana, ini bagaimana. Allah yang maha kaya. Kalau kita bergantung kepada Allah, Allah yang akan memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Terakhir, ya, kalau mereka yang bertakwa. Tadi yang pertama adalah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kalau baca ayat ini pasti kita senyum penuh gembira. Kenapa? Janji Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Bayangkan kalau kita bertakwa, satu, diberikan jalan keluar. Yang kedua, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, urusannya mudah dalam hidup ini. Di saat orang kesulitan, Bapak Ibu, saya bukan sombong. Orang mau memperpanjang SIM, mau beli ini, beli itu sulit. Saya nggak pernah sulit. Besok saya di depan polisi, ada ceramah. Jadi saya tinggal minta aja. Di depan tentara saya ceramah. Ini sama tim saya, besok itu saya mau buka hotel, Bu, di Sire. Saya disuruh ngaji sama doa. Semalam berapa hotelnya? 8.700.000 semalam. Ya bukan saya untuk tidur di situ. Maksudnya itulah teman sahabat, ya. Tetapi dengan sahabat yang seperti itu banyaknya, Allah mudahkan segala urusan. Yang penting kita jangan perekengan. Ya. Jangan perekengan hidup ini. Udah, kalau memang bisa. Saya kalau ibu yang nge-SMS, berapa kali saya delete SMS. Pertama sudah bilang iya, tahu-tahu ada acara yang lain. Bukan berarti meninggalkan acara ibu, tapi memang ada sesuatu yang harus dilakukan di luar daerah. Hampir 2 bulan kemarin itu, hampir 2 bulan itu di luar daerah semua. Makanya tiang itu Bang Toyib, Bu. SJP namanya itu. Apa SJP? Suami jarang pulang. Ya, alhamdulillah. Jadi begitulah kondisinya, ibu-ibu. Yang paling penting adalah apa yang menjadi firman Allah tadi, itulah jadi renungan kita. Itulah jadi pegangan kita. Hendaklah kita menghadirkan ketakwaan kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, takwa itu kata kuncinya. Bila mana kita menghadirkan ketakwaan, maka janji-janji Allah yang sudah disampaikan tadi pasti kita akan dapatkan. Yang pikir demikian sampai jamaah yang bisa tiang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian ini. Di penghujung tausiah ini ada saudara-saudara kita yang mengharap doa dari kita, dan mudah-mudahan dengan doa ini apa yang menjadi hajat dan keinginan saudara-saudara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada almarhumah Mariati yang sudah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa dan kesalahan, diberikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan semua amalan-amalan beliau. Doa untuk almarhum Pak Haji Mujadi, semoga beliau menjadi orang-orang yang husnul khatimah, diterima semua amal dan dilapangkan alam barzakh dan diberikan keistimewaan kenikmatan di dalam kubur. Dan keluarga Hajah Stini juga semoga diberikan kesehatan keafiatan. Kemudian minta doa juga sama almarhum Haji Fahrul Razi,
kemudian almarhumah Pahuri dan Ananda Ranida Mutia. Semua itu sama doanya, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT, diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah SWT, dilipat gandakan semua amal baiknya, dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.